melawan pasukan Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Wilayah kekuasaan Persia sangat luas. Ia membentang dari lembah Syam di barat hingga semenanjung Arabia di selatan. Di wilayah barat, luas kekuasaannya fluktuatif, kadang berkurang dan kadang bertambah tergantung kemenangan atau kekalahan mereka melawan pasukan Romawi. Beberapa kabilah Arab yang tinggal di wilayah Sawat maupun tepi sungai Efrat serta Jazirah masuk dalam kekuasaan mereka. Di antara kabilah itu adalah Taghlab, Bakar, Syaiban, Rabi'ah, dan Ta'i. Sebagian kabilah itu seperti Taghlab sering memberontak melawan kaum muslimin. Ta'i adalah sebuah wilayah di dekat sungai Efrat. Pimpinan kabilahnya tinggal di Hirah dan bekerja pada pihak Persia untuk menjalankan hukum Persia di wilayah itu. Namun di antara klan Bani Syaiban ada seorang kesatria berkuda yang sangat hebat dan telah memeluk Islam, yakni Musanna ibnu Haritsa Asy-Syaibani. Setelah umat Islam selesai memerangi kaum murtad, Musanna meminta kepada Khalifah Abu Bakar untuk diberi wewenang memimpin kaumnya dan mereka yang telah memeluk Islam di wilayah sekitarnya untuk berjihad melawan Persia. Abu Bakar mengabulkan permintaannya itu. Musanna pun mulai memberikan perlawanan kepada orang-orang Persia. Ia selalu menang dalam setiap pertempuran. Namun bagaimanapun jumlah mujahidin yang bersamanya sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah pasukan Persia yang sangat besar. Terlebih pasukan Persia itu juga didukung oleh beberapa kabilah Arab yang memberontak. Tidak bisa tidak, Musanna membutuhkan bala bantuan agar perlawanan kepada bangsa Persia itu bisa terus berlanjut. Maka setelah Khalid bin Walid merampungkan misinya dalam perang Yamamah, Abu Bakar memerintahkannya untuk segera menuju Irak, menyokong pasukan Musanna ibnu Haritsa Asy-Syaibani. Peristiwa ini terjadi pada awal tahun 12 Hijriah. Selain Khalid, Musanna juga mendapatkan bantuan dari Qaqqa ibnu Amr. Ia mengirim Iyad ibnu Ghanim untuk menyerang Persia dari arah utara Irak. Khalid juga menuju Ablah di mana panglima pasukan Persia, Hurmuz, telah menunggu di sana. Khalid menuju sebuah wilayah yang berdekatan dengan Ablah. Ia membagi pasukannya menjadi 3 divisi. Divisi pertama dipimpin Musanna ibnu Haritsa Asy-Syaibani. Divisi kedua dipimpin oleh Adi ibnu Hatim At-Ta'i. Dan divisi ketiga dipimpin Khalid sendiri. Kedua divisi pertama berangkat lebih dulu. Khalid memberikan instruksi agar keduanya berkumpul di wilayah Hafir, sebuah tempat di dekat Ablah. Namun sebelum mereka sampai di Ablah, Hurmuz telah datang lebih dulu. Kedua belah pihak terlibat bentrok fisik di sebuah tempat bernama Hawazim. Khalid menantang Hurmuz untuk perang tanding 1 lawan 1. Hurmuz menyanggupi tantangan itu, namun ia sudah memiliki rencana licik dengan mempersiapkan sebuah tim pasukan untuk menyerang Khalid secara tiba-tiba saat keduanya terlibat perang tanding. Tapi Khalid dengan kecepatannya yang luar biasa menyerang Hurmuz dan gagal strategi musuh. Kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran itu dan mendapatkan ghanimah dalam jumlah besar. Peristiwa ini adalah pertempuran pertama yang melibatkan kubu kaum muslimin dan kubu Persia. Kaum Persia benar-benar mengalami kegagalan dan tidak bisa berbuat banyak di depan kekuatan Islam. Hal ini semakin meningkatkan moral dan kepercayaan diri kaum muslimin. Sebaliknya, pasukan musuh didera ketakutan luar biasa. Maha benar Allah yang berfirman, "Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah." Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Quran Surat Al-Hasyr ayat 13. Khalid kemudian mengirimkan kabar gembira berikut 1/5 ghanimah kepada Abu Bakar As-Siddiq, setelah sebelumnya membagi 4/5-nya kepada para muhajirin. Prajurit berjalan kaki mendapatkan 1 bagian dan prajurit berkuda mendapatkan 3 bagian, 1 bagian untuk dirinya dan 2 bagian untuk kudanya. Peristiwa Tsani.
Berita kekalahan prajurit Persia di Abla sampai ke telinga panglima besarnya Az-Dashir yang bermarkas di Al-Madain. Ia memutuskan untuk membalas dendam dan mengirim pasukan besar untuk menyerang pasukan muslimin. Pasukan itu dipimpin salah seorang panglima terbaik mereka bernama Qarin. Ia mengumpulkan pasukan yang tercerai-berai dan berangkat bersama hingga sampai di sebuah lembah bernama Sani. Mereka bermarkas di lembah sungai dekat Basrah itu. Upaya ini langsung dijawab oleh pedang Allah Khalid bin Walid. Pertempuran sengit pun pecah. Saat kedua kubu berperang, Qarin muncul dan menantang perang tanding untuk menuntut balas kematian Hurmuz. Maka tampillah kesatria muslim Ma'qal ibnu Asya An-Nabashi dan berhasil menghilangkan nyawa panglima Persia itu. Setelah panglima pasukan Persia itu kehilangan nyawa, kaum muslimin berada di atas angin. Banyak korban yang berjatuhan dari pihak musuh. Belum lagi mereka yang tenggelam di sungai. Disebutkan jumlah korban tewas dari pihak musuh sebanyak 30.000, baik yang tewas oleh pedang kaum muslimin maupun yang tenggelam di sungai. Setelah itu Khalid bin Walid mengirimkan kabar kemenangan dan 1/5 ghanimah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa Waljah. Saat Raja Persia mendengar kekalahan demi kekalahan beruntun ini, ia makin murka. Ia mengirim satuan pasukan di bawah pimpinan Andar Zagar dan pasukan lain di bawah pimpinan Bahman Zazawai. Keduanya berkumpul di Waljah. Untuk menjawab siasat musuh itu, pahlawan Islam Khalid bin Walid dan pasukannya bergerak menuju wilayah itu. Pertempuran kembali meletus. Namun lagi-lagi pasukan Persia mengecap pahitnya kekalahan. Sebagian pemberontak Arab yang ikut barisan Persia menjadi korban dalam perang ini. Mereka berasal dari kabilah Bakar ibnu Wa'il. Mengetahui hal itu, kaum Nasrani Arab marah. Mereka memutuskan untuk membantu Persia melawan kaum muslimin. Peristiwa ini terjadi pada bulan Safar tahun 12 Hijriah. Peristiwa Ulais. Kaum Nasrani Bakar dan Taghlab berkumpul di Ulais untuk menuntut balas kekalahan di Waljah. Mereka menulis surat kepada Raja Persia untuk meminta bantuan pasukan. Tekad mereka bulat untuk memerangi kaum muslimin. Az-Dashir menulis surat kepada Bahman Zazawai dan memerintahkannya untuk segera membantu orang-orang Nasrani Bakar. Ketika surat itu sampai di tangan Bahman, ia mengutus Jaban untuk memimpin front depan. Di Ulais, kedua kelompok pasukan bertemu. Terjadi pertempuran sengit. Yang pertama menyerbu adalah Nasrani Arab. Namun Khalid berhasil menupas mereka dengan seizin Allah. Kaum Persia mengalami kekalahan kembali. Kaum muslimin kembali berhasil mendapatkan ghanimah. Bahkan kali ini ghanimah yang didapat itu berasal dari dua kelompok pasukan musuh. Penaklukan Hira. Hira adalah ibu kota kerajaan-kerajaan Arab sebelum Persia. Wilayah itu terletak di sebelah barat Sungai Efrat di dekat kota Kufah. Tempat ini adalah markas bagi prajurit yang bertugas di depan untuk mengawasi gerak-gerik musuh. Mereka berada di bawah pemerintahan Persia. Khalid bin Walid menuju wilayah itu melewati jalur Sungai Efrat. Kepala wilayah Hira, Az-Zibah, menyambutnya dan bermarkas di tepi sungai. Ia mengirim putranya untuk memutus aliran sungai itu hingga sungai menjadi kering. Perahu-perahu kaum muslimin terdampar. Namun Khalid bin Walid adalah panglima pasukan yang cerdik. Ia memerintahkan pasukannya meninggalkan perahu dan menaiki kuda-kudanya untuk memutus aliran sungai yang mengalir ke arah putra Az-Zibah. Khalid berhasil menghilangkan nyawanya di Eufrat Badi Qili. Setelah itu ia bergerak ke Hira. Namun kepala wilayahnya Az-Zibah kabur.
Khalid mengepung kota itu yang penduduknya telah berlindung ke benteng-benteng mereka. Khalid makin memperketat blokade. Ia mengajak para pemimpin wilayah itu untuk memeluk Islam dan memberi mereka tenggang waktu 1 hari 1 malam. Namun mereka menolak. Kaum muslimin lalu menyerbu biara-biara. Para pendeta dan rahib menuntut para pengambil keputusan di Hira untuk berdamai dengan kaum muslimin. Para penguasa di Hira lantas berkata, "Kami akan menerima salah satu dari 3, yaitu Islam, jizyah, atau perang." Kaum muslimin menghentikan blokade mereka. Para pemimpin Hira lalu menemui Khalid. Amr ibnu Abdul Masih tampil sebagai wakil dari pihak Nasrani. Khalid menanyakan padanya, "Engkau pilih yang mana? Damai atau perang?" Amr menjawab, "Damai." Khalid pun membuat perdamaian dengan syarat mereka membayar jizyah sebesar 190.000 dinar. Para pemimpin Hira kemudian memberikan hadiah kepada Khalid, seperti kebiasaan mereka kepada raja-raja Persia. Namun Khalid mengirimkan hadiah-hadiah itu beserta kabar gembira kemenangan kepada Abu Bakar. Di Madinah, Khalifah menerima hadiah itu dan memasukkannya dalam hitungan jizyah. Khalifah juga memerintahkan Khalid untuk memasukkan setiap hadiah yang diterima ke dalam kategori jizyah. Khalid melanjutkan misinya ke wilayah-wilayah di sekitar Hira. Ia memberikan syarat perdamaian kepada mereka seperti yang telah diberikan kepada penduduk Hira. Ia menjadikan Hira sebagai pusat komandonya. Ketika melihat apa yang dilakukan Khalid bin Walid kepada penduduk Hira, para petani yang tinggal di sekitar Hira pun mengajukan perdamaian kepada Panglima Besar Islam itu dengan membayar 1 juta dinar di luar pajak Kisra. Setelah itu, Khalid mengirim para wakilnya sampai ke tepi sungai Dajlah. Ia menulis surat kepada para penguasa Persia guna mengajak mereka memeluk Islam, agama kebenaran, keadilan, dan persamaan. Isi surat tersebut adalah, "Jika kalian masuk pada agama kami akan meninggalkan kalian dan wilayah kalian. Namun jika kalian menolak, kami akan datang kepada kalian dengan sekelompok kaum yang mereka lebih cinta mati sebagaimana kalian cinta hidup, sampai kami memasukkan kalian kepada agama kami meskipun kalian tidak suka." Khalid juga menulis surat lain kepada para kepala wilayah yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan ketajaman kalian, mencerai-beraikan persatuan kalian, dan telah menghancurkan kekuatan kalian. Karena itu masuklah kalian pada Islam, niscaya kalian akan selamat. Jika tidak, maka bayarlah jizyah dan keselamatan kalian akan kami jamin. Jika tidak, maka aku akan datang kepada kalian bersama sekelompok kaum yang mereka lebih cinta mati sebagaimana kalian cinta suka minum khamr." Pada waktu yang sama, bangsa Persia juga tengah mengalami situasi sulit yang makin membuat mereka khawatir, yakni konflik internal yang muncul setelah kematian Azdashir, raja mereka. Mereka belum menemukan penggantinya dari keluarga Kisra. Ketika surat-surat dari Khalid sampai di tangan mereka, akhirnya para istri sepakat untuk mengangkat Farkazan ibnu Bazawan sebagai pemimpin, sampai mereka menemukan siapa yang layak menjadi raja dari kalangan keluarga Kisra. Dengan demikian, Hirah dan wilayah-wilayah sekitarnya berhasil ditaklukkan kaum muslimin, serta menjadi bagian wilayah tak terpisahkan dari negara Islam. Perang Uyun. Khalid bin Walid menunjuk Kokko ibnu Amr sebagai wakilnya di Hira. Ia sendiri kemudian pergi ke utara menuju Ambar, sebuah kota di tepi sungai Efrat di utara Kufah. Di sana ia mendapati kaum musyrikin telah membuat parit mengelilingi kota itu. Yang memimpin mereka adalah Syirzad, pemimpin Sabat. Perang pun tak terelakkan. Kedua kubu saling melepaskan panah. Khalid memerintahkan pasukannya untuk memanah mata-mata musuh. Akibatnya lebih dari 1.000 orang mata-mata musuh tewas.
Karena itulah peperangan ini disebut dengan Perang Uyun. Saat Syirzad melihat bahwa ia tidak bisa lagi menghadapi kaum muslimin, ia memutuskan untuk mengajukan damai. Namun syarat yang ia ajukan tak disepakati Khalid. Karena itulah Khalid tetap memutuskan menyerang mereka di parit-parit itu. Ia memerintahkan pasukannya menyembelih unta-unta yang sudah lemah, kemudian ditumpuk di satu sisi parit itu. Tumpukan unta itu lalu ia pakai sebagai jembatan untuk menyeberang. Pasukan kaum muslimin berhasil melintasi parit dan pasukan musuh tidak bisa berkutik. Mereka menyerahkan diri dalam keadaan terhina. Peristiwa Ain at-Tamr. Setelah Anbar berhasil ditaklukkan, Khalid bin Walid bergegas menuju sebuah tempat di padang pasir bernama Ain at-Tamr. Wilayah ini terletak sejauh 3 marhala atau 60 mili dari Anbar. Sebelumnya, ia telah mewakilkan kepemimpinan Anbar kepada Zabarqan ibnu Badar at-Tamimi. Sesampai di Ain at-Tamr, Khalid mendapati pasukan besar Persia yang dipimpin Mahran ibnu Bahram, Jaubain, dan disokong pula oleh Nasrani Arab yang bermukim di sekitar wilayah yang ada di bawah kekuasaan Persia itu. Kelompok yang ada di barisan depan pasukan Persia adalah orang-orang Arab, karena mereka dianggap lebih tahu dengan kondisi dan cara memerangi bangsa Arab. Khalid lalu menantang panglima musuh dari bangsa Arab bernama Iqqah ibnu Abi Iqqah untuk tanding 1 lawan 1. Dalam perang tanding itu, Khalid menyerang dan berhasil mengalahkan Iqqah dengan gerakan yang sangat cepat, hingga pemimpin Nasrani Arab itu tertawan. Kondisi ini memaksa kaumnya untuk mundur dari medan peperangan tanpa memberikan perlawanan. Saat Mahran melihat itu, ia lari. Melihat pemimpin mereka lari, pasukan Persia pun ikut mengambil langkah 1000. Mereka meninggalkan benteng. Namun sebagian prajuritnya tak sempat lolos dan berlindung di sana. Mereka minta jaminan keamanan, namun Khalid tak mengabulkannya. Ain at-Tamr pun takluk di bawah kekuasaan Islam. Di antara ghanimah yang didapat kaum muslimin dalam peristiwa ini adalah 40 pria Nasrani yang memahami Injil. Mereka masuk Islam semuanya dan dibagikan oleh Khalid bin Walid kepada beberapa orang Islam. Di antaranya adalah Sirin Abu Muhammad, seorang tabi'in yang cukup populer, Nusair Abu Musa ibnu Nusair, pahlawan penakluk Andalusia, dan Hamran Maula Utsman ibnu Affan, termasuk juga kakek Abu At-Tahiyah, seorang penyair yang memimpin perang Zuhud dengan bait syairnya yang indah pada era Khilafah Abbasiyah. Mereka semuanya telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan Islam. Kami Lais Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.